apa aja dulu ya, berdua aja dulu. Pak Busro nanti menyusul mungkin. Karena dia nguji tadi yang Google Meet saya lihat itu. Iya Pak. Yang kemarin. Saya tinggal 4 orang lagi, kecuali yang mau mengulang yang tidak sempat direkam. Sekarang sudah direkam ya. Ya Pak, sudah. Saya ingin melihat Vira itu mengajar yang sebenarnya. Seakan-akan dalam kondisi sebenarnya gitu, apa yang ada di RPP itu terlihat semuanya yang ada di RPP itu, tapi tidak perlu sempurna semuanya kelihatan tidak perlu panjang-panjang ya, dalam waktu yang 10-15 menit itu kelihatan aspek-aspek yang ada di RPP. Saya Ya Pak. ya silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu yang soleh dan solehah? Mudah-mudahan hari ini kita dalam keadaan sehat dan dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sebelum pelajaran kita mulai, sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Ayo, ketua kelas pimpin bacaan doa. Kepada ketua kelas, Ibu persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Kemudian, saya mintakan anak-anak Ibu membaca ayat pendek surat Al-Ikhlas bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Terima kasih anak-anak Ibu. Mudah-mudahan setelah membaca ayat tadi, hati kita mudah menerima pelajaran berikutnya. Kemudian, untuk membuktikan kecintaan kita pada tanah air, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ibu harapkan anak-anak Ibu berdiri semuanya. Terima kasih anak Ibu. Silahkan duduk kembali. Selanjutnya, Ibu akan mengabsen anak Ibu. Zahra, hadir Bu. Bayu, hadir Bu. Alhamdulillah, hari ini anak Ibu dalam keadaan sehat dan hadir semuanya. Sebelum pelajaran kita mulai, coba anak Ibu lihat kanan kirinya. Jika ada sampah, buang ke keranjang sampah. Kemudian pakaiannya tolong dirapikan. Masukkan bajunya. Jilbabnya tolong rapikan anak-anak Ibu. Ya, terima kasih. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan bertanya pertanyaan yang telah lalu. Apa pelajaran kita yang berlalu, yang telah lalu, yang sudah kita pernah pelajari anak-anak Ibu? Ya, betul. Kita sudah mempelajari tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna minggu lalu sudah kita pelajari ada 4, yaitu Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Ahad. Bagus anak-anak Ibu, berarti anak-anak Ibu semua masih ingat. Ibu lihat anak-anak Ibu tidak semangat. Ayo, sebelum pelajaran kita mulai, tepuk semangat kita dulu. Tepuk semangat. Semangat. Terima kasih anak Ibu. Sebelum pelajaran kita mulai, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama adalah setelah mengamati video, peserta didik akan dapat menyimpulkan dalil tentang beriman kepada kitab-kitab suci Allah dengan benar. Yang kedua, setelah mengamati video,
anak-anak Ibu akan dapat menafsirkan makna diturunkannya kitab-kitab suci dengan benar. Yang ketiga, setelah mengamati video, peserta didik akan menguraikan macam-macam kitab suci dengan benar. Yang keempat, setelah mengamati video, peserta didik akan mengkategorikan ajaran terpuji yang terdapat dalam kitab-kitab Allah dengan benar. Itulah anak-anak Ibu tujuan pelajaran kita hari ini. Sebelum kita mulai, Ibu akan mengadakan pretest. Apa itu pretest anak Ibu? Ibu akan bertanya untuk mengetahui pengetahuan anak Ibu pertama kali tentang kitab-kitab ini. Kita akan mempelajari kitab-kitab Allah. Ayo anak Ibu, Ibu akan memulai pertanyaannya. Rukun iman keberapa? Beriman kepada kitab-kitab Allah? Ya bagus, betul anak Ibu, rukun iman yang ketiga. Kemudian Ibu bertanya lagi, kitab-kitab Allah yang diturunkan itu ada berapa? Ya bagus anak Ibu, ada 4, pintar. Anak-anak Ibu, sekarang ayo amati video berikut. Sudah anak Ibu? Sudah diamati videonya? Nah, sekarang siapa yang mau memberi tanggapan akan video yang telah Ibu tampilkan tadi? Ya, silahkan anak Ibu, Zahra. Nah, ada yang mau menanggapi lagi? Ada yang mau menambahi lagi tanggapan dari Zahra tadi? Ya, Ibu persilahkan. Ya, benar anak-anak Ibu semuanya. Kitab-kitab Allah itu ada 4. Yang pertama, Taurat, yang menerimanya adalah Nabi Musa. Yang kedua adalah Zabur, yang menerimanya Nabi Daud. Yang ketiga adalah Injil, yang menerimanya Nabi Isa. Yang keempat adalah Al-Quran, yang menerimanya Nabi Muhammad SAW. Sekarang anak-anak Ibu, Ibu akan membagikan kelompok anak Ibu. Nah, Ibu bagi dulu kelompoknya nama-namanya. 1, yang per kelompok 1, Zahra, Erda, Elsie. Kelompok kedua, Amril, Rusmi, Detriana. Kelompok ketiga, Aprida, Yenli, Patria. Kelompok keempat, Desi, Fizi, Guswati. Nah, silahkan anak Ibu berkelompok sesuai nama-nama yang telah Ibu sebutkan tadi. Nah, setelah anak Ibu duduk rapi, diskusikanlah apa yang telah Ibu bagikan tadi. Silahkan anak Ibu berdiskusi dan menjelaskannya. Nanti ada salah satu perwakilan dari kelompok maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusi tersebut. Ibu persilahkan anak-anak Ibu berdiskusi sebentar. Sudah anak Ibu diskusinya? Sudah Bu, sekarang kita tampilkan kelompok 1 ke depan untuk membacakan hasil diskusinya. Ya bagus sekali kelompok 1. Tepuk tangan buat kelompok 1. Sekarang Ibu mintakan kelompok 2 untuk membacakan hasil diskusinya. Bagus kelompok 2. Tepuk tangan buat kelompok 2. Terima kasih anak-anak Ibu semua. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 sudah tampil. Anak Ibu sudah dengan percaya diri tampil. Terima kasih. Maka Ibu akan menyimpulkan pelajaran kita hari ini bahwa percaya kepada kitab Allah adalah rukun iman yang ketiga. Kemudian
kitab-kitab yang diturunkan Allah ada 4. Kandungan-kandungan yang di dalam Al-Quran, kandungan-kandungan yang di dalam kitab suci Allah itu ada 4 juga. Yang pertama, dia mengajarkan kita agar berbuat baik kepada sesama, kepada lingkungan, kepada hewan dan tumbuhan, dan kepada diri sendiri. Kemudian anak-anak Ibu, ini ada LKPD, lembar kerja anak Ibu. Jawablah pertanyaan tersebut dan Ibu akan menilainya. Siapa yang siap, Ibu persilahkan maju ke depan mengumpulnya dan Ibu akan menilainya. Ayo kerjakan LKPD yang telah Ibu bagikan. Kerjakanlah anak Ibu secara mandiri, tidak berkelompok lagi. Kerjakan dengan baik dan benar. Sudah ada yang siap anak Ibu mengerjakan LKPD-nya? Ibu persilahkan, siapa yang sudah siap, maju ke depan. Ibu akan menilainya. Ya, bagus. Setelah Ibu menilai anak-anak Ibu, alhamdulillah, anak Ibu semuanya mendapat nilai bagus-bagus dan tuntas. Alhamdulillah, berarti anak-anak Ibu sudah mengerti apa yang telah Ibu sampaikan tadi. Maka anak-anak Ibu, demikian saja. Nanti setelah ini minggu depan kita akan bertemu lagi dan akan mempelajari tentang cita-citaku menjadi anak soleh. Nah, itu pelajaran kita minggu depan. Jadi tolong baca-baca bukunya di rumah. Halaman 20 itu bercerita tentang anak yang soleh. Itu pelajaran kita minggu depan. Tolong dibaca di rumah. Nah, sebelum Ibu tutup, ada PR kita anakku sayang. Anak Ibu, buka lagi bukunya. Halaman 15. Jawablah pertanyaan berikut ini. 1-5. Nah, itu PR anak Ibu di rumah, tolong kerjakan dengan baik dan baca bukunya dengan judul Aku Anak yang Soleh. Demikian saja pelajaran kita hari ini. Ibu tutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Pira di mana sekarang? Ya Pak, Di mana? saya sekarang berada di rumah Pak. Di mana tuh? Rumahnya di Ujung Gading Pak, Pasaman Barat. Oh, Pasaman Barat. Mm-mm. Di mana ngajarnya? Mengajarnya di SDN 04 Lembah Melintang, Pasaman Barat. Melintang ya. Udah lama ngajar? Lebih kurang 10 tahun Pak. Oh iya, sudah diangkat? Diangkat tahun 2010 Pak. Oh, diangkat 2010. Iya Pak. Oh iya. Oke, ini memang sudah lama pengalamannya di guru ya. Alhamdulillah Pak. Oke, yang melatar belakangi pembelajaran kita ini dari aspek teori umpamanya. Kira-kira teori apa yang kita gunakan dalam pembelajaran kita sekarang? Saya menggunakan teori konstruktivisme, Pak. Apa tuh? Memberi kebebasan anak sehingga dia aktif, berpusat ke anak gitu, Pak. Berpusat ke siswa dalam pembelajaran. Kalau kita hubungkan dengan model pembelajaran kita, PBL, gimana? Ya, menggunakan PBL, model PBL, Pak. Ya. Langkah-langkahnya, Pak. Ya. Tadi kan saya sajikan pertanyaan, ya, Pak. Kemudian saya kelompokkan. Terus saya bimbing. Kemudian setelah saya bimbing, setelah mereka berdiskusi,
menyuruh mereka tampil ke depan. Nah, setelah mereka tampil ke depan, saya meminta peserta didik yang lain untuk menanggapi. Itu, Pak. Apa namanya itu? 4C ya? Langkah-langkah PBL tadi, Pak, model pembelajaran tadi, PBL. Ya. Atau juga bisa disebut dengan 4C. 4C itu critical thinking ya. Iya, Pak. Ya. Kemudian kolaborasi. Collaboration. Ya, collaboration itu dia berdiskusi, Mm-mm. kemudian dia mengkomunikasikan, ya, communication, and kreatif, kan dia mampu menciptakan sesuatu, ya. Ya. Nah, kalau TPACK di mana tadi dilihat? TPACK-nya itu, Pak, tadi ada di apa, Pak? Mengamati video di literasi, Pak. Sebelum Ya. di literasi, Pak. Anak-anak saya suruh mengamati video. Setelah saya menjelaskan, setelah saya setelah saya menjelaskan sedikit tentang materi, kemudian saya menyuruh anak mengamati video. Itu, Pak. Itu TPACK-nya ya? Iya, mengamati Apa kepanjangannya? videonya itu. Apa kepanjangannya TPACK itu? Teknologi pedagogik And content knowledge, ya. Iya, Pak. Pedagogical, teknologikal, pedagogical, and content knowledge, ya. Iya, Pak. Tujuannya apa tadi? Tujuan pembelajarnya menggunakan level apa? Nah, saya menggunakan C5, Pak. Kognitif C5. Apa itu? Setelah mengamati video, peserta didik tadi dapat menyimpulkan tuh C5. C5. Ya, Pak. Terus yang kedua tadi ada menafsirkan makna. Itu menafsirkan itu C5 tuh, Pak. C5. Iya, Pak. Kalau C5 yang kita gunakan di KKO-nya di tujuan, bagaimana mengevaluasinya kognitif itu? Dengan memberikan pertanyaan, Pak, dengan tulisan. Ya, bentuk soalnya soal apa? Soal hot tuh, Pak. Nah, soal hot lagi ya. Iyalah, Pak. Kalau C5 dia soalnya soal hot. Gitu. Iya, Pak. Dalam bentuk apa ya? Pilihan ganda. Iya, Pak. Kalau mengukur sikap dengan apa? Mengukur sikap, saya menggunakan setelah mengamati video, siswa dapat menunjukkan itu P3, Pak, menunjukkan hafalan tentang nama-nama kitab suci, menunjukkan P3, Pak. Menunjukkan P3. Iya, Pak. Psikomotor level 3 gitu. Iya, Pak. Oh, ya. Menunjukkan hafalan, Pak. Oke. Oke, cukup ya. Oh iya, Pak. Terima kasih. Nanti dipersiapkan lagi untuk PPL-nya, RPP-nya, dan video pembelajarannya. Ya. Kemudian juga untuk UKIN-nya. Dan tetap bersemangat mengajarnya ya. Iya, Pak. Tadi ada saya lihat ada tepuk PPK di situ ya. Tepuk semangat yang ada, Pak. Tepuk semangat yang ada. Ada tepuk PPK itu juga ada. Tepuk PPK. Iya, Itu Pak. religius pertama kan. Religius. Apalagi nasionalis, kan? Ya. Nasionalis. Gotong royong. Gotong royong, kan? Iya. Integritas, ya. Iya, Pak. Mandiri gitu ya, mandiri gitu. Iya, Pak. Nah, itu tepuk PPK itu. Apa dipopulerkan juga di kalangan anak ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Karena di
di langkah-langkah pembelajaran kita pertama kan ada langkah-langkah PPK di situ ya. Iya, Pak. Ya kan? Iya, Pak. Nah, ada PPK, ada critical thinking, ada kolaborasi, ada komunikasi, ada kreatif. Iya, Pak. Oke, sekian cukup. Silakan panggil yang lain yang belum dengan saya. Nanti Ya, Pak. kasih sama dia itu host untuk dia rekam pula. Ya, Pak. Makasih ya, Pak. Ya, matikan rekamannya ya.